日本の語ろう。 Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Hisa. Apa kabar para sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita ingin berbicara tentang Malaysia. Nah, mungkin pemirsa bertanya, loh, kenapa tidak bincang-bincang tentang Jepang, Senpai? Apa sudah berpindah? Apa mau menjadi bincang-bincang tentang Malaysia? Ya, kita bincang-bincang tentang Malaysia, tapi tetap dalam konteks Jepang. Jadi kita akan berbicara tentang aroma Jepang di Malaysia. Khususnya kalau kita lihat benang merahnya itu di mana? Benang merahnya itu adalah kebijakan Look East Policy yang ditempuh oleh Perdana Menteri Mahathir pada masanya. Jadi disitulah kita melihat jadi bagaimana sebenarnya si aroma Jepang ini ada di Malaysia itu. Nah, kita akan berbicara ke arah sana. Jadi saya bermula kisah tentang saya ke Malaysia. Saya pertama kali berkunjung ke negeri itu pada tahun 1991. Saya terkejut sekali waktu itu lihat Malaysia, jadi nyombong ceritanya sebagai orang Indonesia, nyombong dalam hati itu. Pertama kali ke Malaysia, saya berada di stasiun kereta. Saya mulai agak terkejut juga melihat ini seperti masjid ya gitu. Oh, juga ya, tapi ya, nah pas keluar itu ada apa-apa SDN BHD ya, dia sendirian berhad. Oh kalau gitu kan PT dalam bahasa kita. Kalau gitu ini bukan masjid. Oh ya, ternyata ini memang stasiun kereta. Nah dari situ saya berjalan ke arah Masjid Negara. Melihat mana ininya, landmark Malaysia. Masjid Negara. Dekat sekali, kebetulan hari Jumat saya pun sholat Jumat. Lalu, apa yang ingin dikatakan sini? Dalam hati saya, nyombong tadi, negeri apaan nih? Kotor kayak begini, puntung rokok di mana-mana. Jadi amat tidak cantik lah. Itu kesan saya tentang Malaysia. Lalu kebetulan memang pada saat itu saya juga ingin transit ke Jepang. Jadi saya kemudian mengamati tentang Malaysia. Saat itu Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Nah, saya sebagai juga wartawan Kompas, setelah beberapa tahun saya tiba di Jepang itu, seringkali ketemu dengan Pak Mahathir gitu. Jadi itulah saya rasa semacam persaudaraan sama orang Melayu. Jadi Pak Mahathir kalau saya ada meliput juga, katanya dari Akhbar Kompas kah? Akhbar itu surat kabar. Ya, sudah. Nah, jadi sering sekali saya melihat Pak Mahathir bolak-balik ke Tokyo. Salah satunya itu Pak Mahathir sering sekali ke distrik Ota, namanya di Tokyo itu Otaku. Ota itu adalah daerah tempat baut-baut. Jadi di Jepang itu bahkan dulu ada istilahnya dokter baut gitu. Ada orang Jepang yang amat ngelotok tentang baut. Kalau ditunjukin ke dia, ini baut apa nomor berapa itu dia hafal. Walaupun ada ribuan jenis baut. Nah, Pak Mahathir ke sana itu biasa datang berjalan kaki itu ke toko-toko, ke pabrik-pabrik pembuat baut dan semacam perusahaan kecil lah. Mungkin cuman ukuran 6x4 barangkali tempat bengkel bautnya itu atau pabrik bautnya itu. Yuk masuk hijrah ke Malaysia, investasi ke Malaysia. Itulah yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Nah, lama suatu hari saya kembali lagi ke Malaysia. Negara yang dulu saya lihat itu waktu saya berjalan ke Masjid Negara itu boleh dikatakan begitu kotornya, sudah mulai cantik dan rapi. Nah, alhamdulillah saya mungkin 2 minggu yang lalu kembali ke Kuala Lumpur. Tentu itu bukan untuk yang ketiga kalinya. Mungkin saya puluhan kali ke Malaysia itu. Dan saya semakin melihat bahwa Malaysia itu bersih. Memang masih di bawah Singapura, tetapi sudah jauh luar biasa dibanding sebelumnya. Katanya sebagai orang Indonesia, tentu saya juga bermimpilah bahwa Indonesia, Jakarta atau kota-kota besar lainnya tidak sebersih dan secantik ini. Saya mulai melihat, lalu saya ingat, sebelum saya melihat ini aroma Jepang ternyata amat kental di Malaysia ini. Jadi saya lihat dari segi pilihan warna, cara dia membuat trotoar,
cara dia mendirikan bangunan dan seterusnya. Orang maju ini sekali. Nah, saya teringat pada akhirnya tentang polusi yang ditempuh oleh Perdana Menteri. Dan dari apa yang saya kata ini, saya melihat betapa Jepang itu memberi pengaruh yang besar terhadap Malaysia itu. Nah, kita tentu ingat bahwa saat ini Jepang sedang berduka. Kita juga ikut bergabung dengan kepergian Perdana Menteri Abe. Tapi dalam konteks inilah, walaupun tidak secara langsung mungkin berbicara tentang Perdana Menteri Abe, walaupun tentu pada masa hidupnya Perdana Menteri Abe beberapa kali pernah bertemu dengan Perdana Menteri Mahathir. Nah, kita coba melihat bagaimana pengaruh Jepang terhadap Malaysia. Lalu, adakah hal-hal yang baik yang dapat kita katakanlah pilih, kita terapkan kita. Kalau nggak baik, nggak cocok, ya nggak usah. Yang baiknya saja yang kita. Nah, jadi amat menarik adalah pertanyaan saya, bagaimana caranya mendidik orang Melayu yang notabene sama dengan satu rumpun dengan kita, yang dulunya tidak bersih kok bisa bersih semacam begini. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Saya kemarin waktu ke Kuala Lumpur, kebetulan bersama anak istri saya bilang dengan istri saya, barangkali mungkin saya harus mengusulkan kepada gubernur, ya gubernur mana saja, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur atau mana saja, barangkali kita perlu juga belajar ya, di Malaysia ini bagaimana cara menata kota, membuat kota menjadi lebih cantik, lebih cantik dan seterusnya. Dan tentu saja yang tidak kalah penting itu bagaimana kita mendidik, berubah mindsetting itu. Nah, jadi selama di Kuala Lumpur, saya kebetulan ada kawan namanya Pak Peter. Sebenarnya kawan istri saya, istri Pak Peter itu, tapi akhirnya kami sebagai keluarga itu jadi berkawan. Pergi makan roti canai, pergi makan ikan pari. Kesukaan saya itu di kampung Datuk Keramat. Nah, gitu. Kalau enggak, ikan pari itu yang enak itu ada di Bukit Bintang, di Pavilion Department Store di sebelah Hotel Millennium. Itu ada ikan pari. Kalau enggak ke Datuk Keramat, kalau enggak ke Kampung Baru. Saya hafal lah di itu. Kebetulan istri saya juga pernah 2 tahun di Malaysia. Biasanya nyetir kendaraan sendiri di sana istri saya, jadi saya pun juga agak hafal dengan kota itu. Nah, pergi dengan Pak Peter sambil makan di canai ini, banyaklah bercerita tentang Malaysia itu. Nah, saya pikir rugi apabila ini hilang itu saja. Maka baik apabila ini saya ceritakan kepada para sahabat saya, barangkali ada yang merasa tertarik dengan ini, apa yang baiknya kita ambil dan kita terapkan untuk. Nah, dari Pak Peter, saya bilang, ya Pak Iswan, Peter ini seorang arsitek. Jadi begini Pak Iswan, sebenarnya Malaysia itu menggunakan Jepang sebagai konsultan untuk tata kota dan untuk membuat bangunan-bangunan. Wah, menarik. Bau-bau Jepang di sini, ada aroma Jepang. Memang konsultannya Jepang, gitu kan? Jadi ceritalah saya, kebetulan Pak Peter sebagai seorang arsitek, tidak mungkinlah dia nggak tahu tentang bangunan, tentang apa namanya, itu dunia dia. Nah, lalu beliau berkata ke saya, ya desainernya ini, gedung ini begini, gedung ini begini. Saya tanya, Denmark, Malaysia, itu apa namanya, Petronas Tower, Twin Towernya itu. Nah, ini siapa yang membuat desain ini, Pak Peter? Karena juga kan dulu ada terbersih juga berita yang kayaknya tidak benar, bahwa itu kan yang mendesainnya itu orang Indonesia. Itu kan boleh dikatakan jiplakan dari Candi Rarajongrang. Sampai saya foto Menara Kembar Malaysia itu, saya cari apa namanya, Rarajongrang di YouTube, saya tanding-tanding, kayaknya sih terlalu maksa kalau mengatakan itu apa namanya, kopi atau ilhami oleh itu gitu. Ya, mungkin dalam beberapa version barangkali juga ada, tapi yang menarik itu bukan didesain oleh apa namanya orang Indonesia. Itu desainernya itu orang Amerika yang membuat desain menara itu. Lalu siapa yang bangunnya gitu? Ini menariknya sih, ya. Itu kan dibuat pada masa Krismon. Itu saya juga melihat pada saat sedang dalam proses bangunannya.
Nah, ternyata itu dua tower itu kontraktornya berbeda. Satu Jepang, satu Korea. Nah, ini pintarnya Malaysia gitu kan. Jadi tentulah Korea dan Jepang ya begitulah kadang-kadang barangkali seperti orang suami istri lah. Berantem sedikit besok sudah kawan lagi kan. 2-3 hari kawan berantem lagi sedikit ya begitulah kedua bangsa itu. Saya juga cukup tahu tentang Korea, kita sejarah masa lalu, sejarah pendudukan Jepang terhadap Korea selama mungkin 30 tahun itu kadang-kadang membuat orang Korea ada semacam gitu ya background sejarah itu kadang-kadang juga mempengaruhi ini mereka. Jadi kawan saya orang Korea, Yun Munggu nama kawan saya itu mengatakan kami dalam hati kami orang Korea itu selalu ada dendam yang kami salurkan secara positif. Apa dendamnya? Ya terhadap Jepang itulah katanya. Kami selalu berkata kapan kita bisa mengalahkan bangsa itu. Nah itu yang menjadi juga semangat yang membuat orang Korea itu bergerak berjuang untuk maju secara ekonomi. Nah kita harus balas dendam terhadap Jepang. Ya dendam yang Nah Malaysia memanfaatkan itu. Jadi berlomba itu kontraktor Korea dan kontraktor Jepang membuat Twin Tower itu dari sejak bagusnya, kecepatannya dan seterusnya gitu kan, dan kualitasnya lah dan ya gitu. Saya pikir menarik sekali apa yang dilakukan oleh Malaysia ini. Dia menggunakan kedua bangsa itu walaupun tetap saja dengan look is yang oleh Perdana Menteri yang itu warna yang tentara di dalam ini arsitektur dan tata kota itu. Ya ini apa yang saya katakan tentu hanya sebuah alternatif, sebuah opsi, sebuah pilihan. Dan orang bilang, oh Pak Iswan itu ke Jepang-Jepangan harus apa? Ya kalau ada yang konsep, oh bagus Pak, konsep Amerika juga boleh silahkan kita tawarkan. Saya pun juga dapat demikian. Nah, kembali ke masalah aroma Jepang di Malaysia itu, aroma itu amat terasa. Nah, termasuk juga dalam istihad. Saya bertanya dan melihat Jepang, lihat juga ya orang-orang Melayu yang dididik itu. Nah, jadi apa? Ya memang pada akhirnya itu pendidikan, dididikkan. Jadi tidak cukup orang itu hanya tahu. Contoh sederhana ini, saya kira setiap dokter pasti tahu rokok itu setidaknya konon kabarnya kalau memang bukan sahih itu tidak baik bagi kesehatan. Tahu kan, kita juga tahu. Nah, dokter tahu, pastilah. Tidak sedikit juga dokter yang merokok kan. Jadi tahu tidak menjamin orang akan karena tahu maka dia akan begini, tidak. Jadi itu harus dididikkan. Nah, saya melihat di sini, sebenarnya Malaysia pun berusaha itu, kecintaan terhadap negeri Malaysia boleh dan segala macam itu. Mirip dengan Korea tadi, sebenarnya saya melihat Malaysia pun juga ada keinginan atau ada semangat seperti semangat yang ada dalam bangsa Korea jika kita kawan saya tadi benar, yaitu kapan kita bisa mengalahkan Jepang ini. Itu bukan kita tonjolkan, kita gebukin, enggak, kita bersaing secara positif. Malaysia pun punya hal yang sama. Kita coba nanti mungkin ada sahabat senpai yang penasaran, boleh pergi ke Museum Nasional di sana, di dekat Monas itu, Museum Gajah. Nah, lihat koran tanggal 18 Agustus tahun 45. Itu ada berita, saya udah lama sekarang lihatnya, mungkin tahun 70-an, jadi agak lupa ingat. Kurang lebih berita itu mengatakan, ya, pada hari itu orang-orang di Semenanjung Malaya, termasuk juga Kalimantan Utara dan seterusnya, berkata, kurang lebih mengatakan, abang gitu, kok merdekanya sendiri kami nggak diajak. Nah, jadi orang Malaysia merasa ditinggalkan pada saat itu, walaupun kita mengerti konteksnya, bahwa wilayah Indonesia itu pada saat Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan itu, yang mana dikatakan wilayah Indonesia itu adalah seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, Malaysia kan dijajah Inggris, Kalimantan Utara juga dijajah Inggris.
Nah, Timur-Timur dijajah oleh Portugis, Papua dijajah oleh Belanda. Maka dari itulah yang jajah Belanda kita, yang tidak ya tidak. Nah, tetapi itu kan taktik Bung Karno. Maka pada masa itu gimana caranya agar musuh kita ini tidak terlalu banyak. Kalau bilang itu yang jajahin Inggris juga punya kita, jajahan Portugis juga punya kita nggak ngadapin Belanda, nggak ngadapin Portugis, nggak ngadapin Inggris. Maka cukuplah India Belanda ketemu. Kita ingat tahun 60-an, 64 barangkali, saya masih kecil di kampung saya di Belitung, bagaimana tentara latihan Langkah Buaya, Ganyang Malaysia kan itu kampanye Bung Karno. Bung Karno ingin mengambil Malaysia itu, bukan mengambil, tugas yang belum selesai, seharusnya Malaysia pun menjadi wilayah Indonesia. Itu menurut pemikiran Bung Karno pada saat itu kan. Nah, jadi sudah kita ingin memasukkan Malaysia sebagai wilayah. Ini cerita lama. Nah, bahas secara lebih dalam. Nah, tetapi dalam konteks tadi, pada akhirnya kan memanglah di bawah Tengku Abdurrahman, Malaysia pada akhirnya menjadi ya sebuah negeri yang menurut Bung Karno itu adalah boneka Inggris kan. Dulu mungkin kedekatan Bung Karno dengan Jepang juga. Mungkin pada tahun 60-an kalau ada sahabat senpai yang sudah juga lahir pada masa itu, ada boneka Jepang yang terkenal namanya Dako-chan. Dako itu peluk, chan itu kan sebutan untuk anak-anak. Kalau orang Sunda, kalau untuk anak kecil bilang entong kan. Nah, itu kalau chan itu anak untuk perempuan. Dako-chan itu anak kecil yang dipeluk. Itu boneka Jepang yang terkenal. Di Bung Karno pada saat itu kan ada mempopulerkan lagu. Saya yang tinggal di Belitung sana, dekat dengan Semenanjung Malaka itu, ingat lagu itu. Ada mengatakan, "Hei kawan-kawan, mari masuk sukarelawan. Mengganyang Pak Tengku Abdurrahman, boneka Inggris kayak Dako-chan." Itu kisah Bung Karno. Ini sahih. Saya yang saya itu tidak meleset. Jadi itu kisah masa lalu. Di situ pun juga pengaruh Jepang terhadap Bung Karno pun juga ada. Kita tidak bahas lebih dalam, karena dalam konteks sejarah kita tentulah itu juga banyak kali temali yang mendalam ini. Nah, kita kembali tadi masalah bagaimana orang Malaysia, kapan kita bisa mengalahkan abang kita ini, orang Korea tadi. Nah, disitulah sebenarnya Pak Mahathir mulai dengan kampanye Malaysia Boleh itu. Malaysia Boleh itu kan maksudnya Malaysia bisa kalau bahasa kita, tapi bisa itu boleh dalam bahasa Melayu kan. Sama juga dingin kan jadi sejuk kan. Maka kadang-kadang perbedaan bahasa membuat kita saling bercanda, saling ledek-ledek, tentu hanya bercanda saja. Waktu saya di Jepang dulu, kita sudah kedinginan pada musim dingin. Kawan saya, Muhammad Isa bin Jafar namanya, sekolah di Tsukuba University juga. Wih katanya, sejuk ya hari ini. Saya pikir, Pak, kalau udah segini dinginnya dibilang sejuk, kalau dingin kayak gimana ya? Canda. Dia maksud sejuk itu ya dingin gitu kan. Karena itu mereka mengatakan kulkas itu peti sejuk. Ya, seharusnya kalau kita mengikuti pola yang sama, ya peti dingin kita mengatakannya. Jadi itulah kisah tadi. Bagaimana kita bisa mengalahkan Indonesia? Mulailah kampanye boleh yang ditanam oleh orang dari Perdana Menteri Mahathir. Ya, kita saingi abang kita itu. Tentu kita berharap bahwa persaingan itu bersifat positif. Ya, walaupun kadang-kadang di sebagian kalangan anak muda Melayu di Malaysia sana yang kurang begitu paham tentang sejarah ini, kemudian ada pandangan-pandangan yang kurang begitu tepat. Nah, tetapi yang ingin saya katakan dalam konteks menyaingi abang tadi, nah, Perdana Menteri Mahathir menempuh kebijakan Look East Policy tadi, dan dengan itulah Malaysia itu mengalami kemajuan yang besar, baik dari segi ekonomi maupun juga dari segi tata kota. Saya terkejut sekali melihat bahwa Malaysia itu hutan kotanya itu luar biasa. Di mana-mana itu masih kota dan dia kendaraannya berbukit, beda dengan Jakarta yang datar gitu. Nah, di kita mana sih gitu yang dikatakan hutan kota? Di situ, di pelataran situ, di dekat Istora Senayan situ. Hanya sejemput aja gitu. Mereka di mana-mana, mungkin ribuan kali itu. Nah, ini juga satu hal yang sebenarnya menarik gitu, tata kota tadi. Nah, jadi kembali ke cerita Pak Peter, ya pada awalnya paling tidak kata beliau kita menggunakan konsultan Jepang, kontraktornya Jepang. Memang agak mahal Pak Yusron,
Jadi tetapi kita ingin ini polanya terbentuk dulu, sehingga di kemudian hari barangkali pola Jepang ini bisa diikuti oleh Malaysia di dalam tata kota, pembangunan gedung-gedung dan seterusnya. Jadi dalam tafsiran saya, kurang lebih pemahaman saya terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Peter tadi, itu samalah seperti kita belajar ngetik dulu. Jadi canda-canda kan ada orang yang ngetik jari 11, kita kan punya jari 10, bukan jari 11 itu jari 1 kan, yang gini-gini terus ngetiknya kan. Nah, kalau sudah terbiasa pakai pola jari 11 tadi ngetik jari 1, sudah susah untuk bisa ngetik pakai jari 10 itu gitu kan. Nah, jadi polanya yang benar dulu. Itu imaan saya terhadap apa yang dikatakan Pak Peter kawan saya. Jadi dia ambil ini pola, kemana kita mengacu. Nah, setelah pola ini terbentuk, udah ngetik pakai jari 10, ya udahlah, terserahlah kau, silakan mau ketik apa saja, yang penting cara kau mau mengetik ini telah benar. Nah, kembali dalam hal tata kota, ya, pola lingkungan, mana kita berkiblat. Nah, ini tentu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin para gubernur yang harus belajar banyak. Ini misalnya. Nah, salah satulah paling tidak, kalau Singapura dan Malaysia itu bisa, lalu mengapa kita tidak? Jadi, ya tidak perlu harus ada semangat harus mengalahkan siapa. Mungkin kita punya cara yang lain. Udah tiru saja, ambil pola gitu. Tapi haruslah jelas, ada tegas yang harus kita pilih. Satu lagi, kalau kita perluas sedikit berbicara tentang tata kota, kebersihan dan seterusnya. Nah, kisah tentang kebersihan lah. Maaf, saya berbicara apa adanya. Saya pertama kali di negeri Cina itu pada tahun 95. Dari Tokyo saya mendarat di Beijing atau di Peking itu. Saya naik ke tembok Great Wall itu, tembok Cina dalam kita kalau saya salah. Aduh, susah untuk diceritakan. Jadi bau pesing minta ampun pada zaman itu. Maaf, air ludah di mana-mana di kota itu. Lebih daripada itu, kotoran manusia pun di mana-mana. Jadi saya canda-canda sama anak istri saya bilang hati-hati, banyak ranjau darat. Itu kotoran manusia di dekat tembok Cina itu luar biasa. Tapi nyatanya mereka bisa juga. Ini juga sebuah hal yang patut kita perhatikan. Nah, kembali, ilham ini yang mendorong saya untuk bicara ini pun juga karena saya melihat tadi konteks pada saat saya berada di Malaysia itu. Nah, intinya memang dididikan. Kalau kita lihat, ya saya yakin bahwa Perdana Menteri Mahathir bukan saja hanya mau tadi orang-orang investor Malaysia berinvestasi ke sana, tetapi mungkin jiwa semangat Jepang itu juga dimasukkan oleh Perdana Menteri ke dalam masa Melayu itu. Dan mungkin itu yang menjadi katakanlah inti utama dari perubahan yang dialami oleh itu. Nah, paling tidak ya, tadi saya bicara harus dididikan, bukan diajarkan. Di Jepang sana itu memang beda dengan di Singapura. Kalau di Singapura dulu denda semua kan. Bahkan dulu kalau tidak salah Perdana Menteri Lee Kuan Yew ada semacam undang-undang atau apalah yang mendenda permen karet kalau diludahkan di mana-mana gitu. Pada akhirnya menjadi baguslah Singapura itu menjadi bersih dan di atas Malaysia. Nah, tapi di Jepang bagaimana? Di Jepang tidak ada istilah denda-denda itu, dididikkan, bukan diajarkan. Sampah ya dibawa pulang. Kembali juga orang Jepang kan suka binatang peliharaan. Anjing ini diikat pakai tali kan jalan. Tuh katanya kan jalan-jalan supaya nggak stres. Itu sambil bawa anjing itu mereka bawa serokan satu kayak sendok semen begitu tuh, sama kantong plastik. Sama pasir atau semacam pasir khusus lah. Itu apa? Kalau anjingnya itu di sendok itu plastik dibawa pulang teh anjing itu, bukan anjing itu. Nah, hal yang semacam itu yang dididikkan di Jepang sehingga mereka pada akhirnya juga terbiasa dengan pola itu. Ada sampah yang dibawa pulang gitu. Nah, tetapi maaf, kemarin pun juga saya masih melihat di Jakarta ini. Kebetulan saya nyetir mobil sendiri, mobil di depan saya ya habis minum minuman jus atau apa yang di kotak, buang saja di jalan gitu kan. Sikap mental yang semacam itu yang sebenarnya harus kita betulkan, harus kita perbaiki.
Jadi kembali ke Malaysia, saya melihat bahwa tidak ada salahnya kita untuk adalah melihat sana, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi itu kan tidak apa-apa. Jalan saja misalnya, bagi dinas tata kota, ayolah belajar itu. Apa yang baik kan kita harus terima dan harus kita jadikan pedoman bagi kita. Nah, jadi dalam konteks ini saya melihat ya Jepang itu memang besar sekali pengaruhnya, dan saja secara ekonomi, teknologi dan seterusnya. Tapi paling tidak Malaysia itu sanggup katakanlah menjawab ini semangat, beberapa dari semangat Jepang itu paling tidak adalah semangat dalam kebersihan, semangat dalam membangun tata kota yang baik dan seterusnya. Nah, jadi saya kira itu salah satu poin penting yang kita perlu untuk lihat. Nah, kembali tadi kita bicara tentang pengaruh Jepang. Ya, itu memang negara besar. Walaupun tentu sekarang Tiongkok sudah besar lagi. Ya, tetapi tidak salahnya berguru pada siapa saja. Ya, dia memang baik dan pantas kita guru itu. Saya melihat bahwa Jepang tentu merupakan salah satu kiblat yang penting yang dapat kita jadikan acuan. Nah, kembali buat pembuat kebijakan, katakanlah pemerintah pusat dan daerah, saya kira kita harus jelas punya ini arah sebenarnya kemana kita menuju, siapa yang kita jadikan sebagai panutan. Saya rasa itu poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Dan seperti saya katakan tadi, pada saat saya berada di Kuala Lumpur 2-3 hari yang lalu, saya melihat bahwa aroma Jepang amat kental dan semerbak Kuala Lumpur. Itu hal yang sampaikan sahabat senpai, barangkali juga masih dalam konteks katakanlah pemimpin Jepang, mantan Perdana Menteri Abe yang telah pergi meninggalkan kita. Ya, tidak ada salahnya kita berpikir, melihat dan mengenang apa saja yang baik tentang Jepang itu yang dapat kita gunakan untuk kebaikan diri kita. Dan di dalam konteks ini saya secara kebetulan bekas Kuala Lumpur dan mengatakan ya aroma di Malaysia, dan itu memang jadi harum yang kita gunakan kebaikan diri kita. Saya kira itu sahabat senpai yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Tentu kita akan berjumpa lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Dewa, mata, masuk. Nihon no Kataro!